Saudara-saudari terkasih, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang malam tadi, sehingga pagi ini kami dapat bangun dan boleh menikmati segarnya udara pagi. Bapa yang Maha Baik, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam lindung dan penyertaan. Lindungilah dan sertailah kami selalu dengan berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami dari Bunda Maria. Memang tidak banyak kita ketahui tentang kisahnya dalam kitab suci. Tetapi ada beberapa nilai yang patut kita teladani dari tokoh Santo Yosef ini. Ialah tulus, taat, dan rendah hati. Tulusnya ketika Santo Yosef menerima perutusan, menerima tugas dan tanggung jawab dari Allah untuk menerima Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Kita tahu ketulusannya bisa kita lihat ketika ia mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria secara diam-diam dan tidak mau mempermalukan Maria, maka ia hendak menceraikannya. Tetapi ia melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam pergumulannya ini, sehingga Tuhan menjawabnya dengan datang kepada dalam mimpinya bahwa tidak harus kamu menceraikan Maria, tetapi kamu harus menerima Maria sebagai istrimu, karena anaknya di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sikap taat kepada Allah. Seperti yang tadi saya katakan, dia taat dan mengambil Maria sebagai istrinya, meski ia tahu berbagai macam resiko yang akan ia tanggung. Risikonya tidak kecil ketika dia harus menghadapi keluarganya atau lingkungan masyarakat di mana ia tinggal. Rendah hati. Ia mau menerima segala situasi itu dalam hidupnya. Ia berani menerima segala konsekuensi itu dalam hatinya. Kita juga bisa belajar tanggung jawab dari Santo Yusuf di dalam keluarga atau dalam tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai keluarga maupun sebagai anak-anak.
Mari kita belajar dari Santo Yosef menjadi orang yang tulus, taat, dan rendah hati, juga bertanggung jawab dalam seluruh hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Semoga kami dapat mengikuti teladan Santo Yusuf, yaitu tulus, taat, rendah hati, dan juga bertanggung jawab. Berkatilah kami hari ini Tuhan dengan rahmat dan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.